Brang. Halo Pak Fahrul, makasih waktunya. Ya, halo Cialin, apa kabarnya? Kabar baik. Jadi waktu itu minggu yang lalu Pak Fahrul kebetulan ada sesuatu yang harus diselesaikan, tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Pak Fahrul sudah berkenan kita reschedule ulang. Kita kayaknya perlu ngobrol banyak ini mengenai khawatiran-khawatiran belakangan ini gitu. Paling tepat kita bertanya langsung dengan seorang ekonom seperti itu. Nah, Pak Fahrul, menurut Pak Fahrul nih perekonomian kita di sisa tahun 2022 dan kita menyongsong 2023 nih seperti apa sih outlook-nya untuk global dan kemudian untuk domestik? Oke, oke, thanks ini Cialin. Pertanyaannya komprehensif banget. Iya, kalau ngomongin tentang outlook ini kita harus bahas, kita agak bagi-bagi nih Cialin. Karena Iya, di tengah apa namanya ya, semua orang ngobrol apa namanya takut nih 2003. Nah, ada yang bilang nih 2023 gelap, ada yang katanya. Tapi gelap untuk siapa? Kita mesti bahas dulu nih ceritanya. Jadinya memang outlook-nya itu apa namanya lumayan divert ya. Kalau dari sisi global itu benar semuanya pada ngomong ini bakal ada resesi. Saya rasa data-data di Eropa, data di China, di Jepang, di Amerika Serikat pointing resesi itu memang kejadian. Itu kalau kita ngomong pasar apa namanya ya, pasar real sektor di global. Nah, kalau di globalnya lagi, selagi ini global lagi. Tadi real sektornya resesi, di financial sektornya lagi ada isu inflasi. Nah, iya, kalau inflasi ini ceritanya uang balik ke real sektor pada dasarnya ya, gara-gara terpaksa bayar BBM mahal, bensin mahal, pangan mahal, semuanya mahal, itu kejadiannya. iya, Jadinya uangnya balik ke real sektor, kita udah lihat koreksi dalam sekali ya di pasar keuangan global, dolar itu mengalami peningkatan. Nah, itu udah kita lihat. Tren kayak gini, aku lihat dari sisi globalnya memang ceritanya masih resesi. Nah, kondisinya itu agak tricky kalau kita lihat di lokalnya, Cialin. Kalau di iya, lokalnya mungkin kalau follow kita apa namanya pernah juga IG Live sebelumnya atau ada betul. juga yang follow IG Live saya yang lain, saya juga udah bilang bahwa di sisi di sisi pasar keuangan kita itu memang udah harus hati-hati going into 2023 karena paling nggak itu ada dua hal yang kita hadapi. Inflasi yang meningkat, baik karena harga direct, karena harga BBM dan lain-lainnya, yang berujung pada bunga yang naik dan tentunya ada pelemahan rupiah. Nah, itu dia. Di faktor ke pasar keuangan seperti itu, tapi data sektorial kalau kita lihat juga dari data corporate itu belum mengecewakan sama sekali sebenarnya, Cialin. Kondisi jadinya aku bisa bilang cerita real sektor dan keuangan global itu kompak turun. Nah, kalau untuk di Indonesia agak berbeda ini. Real sektornya masih recovery mode gara-gara kita yang jualan komoditas. Benar kan? Iya, betul. Belum, ya. Ini harga komoditas peaking lah. Kita lihat sekarang ya, harga batu bara a bit correction. Minggu lalu, apa namanya ya, harga minyak udah nggak naik, tapi neraca perdagangan kita masih bagus. Data real sektor, pertumbuhan retail, penjualan mobil dan lain-lain not so bad, masih improving. Jadinya kalau bisa kita lihat, kita melihat 2023 ini kondisinya itu lebih tricky. Kalau saya memandang 2023 real sektor itu masih bagus. Saya agak berbeda dari kebanyakan orang, mungkin pengamat lain, yang lihat ekonomi bisa turun banyak di tahun 2023. Kalau aku melihat tahun 2023 memang akan ada penyesuaian ekonomi, tapi kalau turun jadi dalam banget kayaknya enggak. Turun dalam banget Oke. kayaknya enggak. Kita harus selektif melihat sektor-sektor yang ada. Tapi kalau dari sisi keuangan, rekan-rekan yang bergelut di pasar keuangan itu memang harus sedikit berbenah. Karena ekspektasi tahun depan saya sarankan tone down. Resiko IHSG mengalami koreksi saya lihat masih ada. Saat ini mungkin asing yang mulai masuk,
yang saya lihat habis ini tetap trennya power dari investor lokal itu agak tone down, Ci Alin. Kayak yang aku ceritain kemarin, gara-gara inflasi, uang cuan udah buat beli bensin. Kira-kira trennya seperti itu dan masih akan berlanjut. Ini yang harus kita perhatikan ini. Memang ada cerita resiko global, ada resiko lokal, ya, tapi kita mesti tahu how to handle it. Itu mungkin yang akan menarik untuk kita bahas. Oke, kita mesti tahu how to handle it. Jadi, eh, menarik juga nih, tadi ada yang bilang senangnya dengar analisa positif dari Pak Fahrul. Iya, betul. Kayaknya kalau saya sendiri, kalau kita lihat ya, hasrat berkonser masyarakat Indonesia lagi tinggi ya, Pak ya. Itu nggak tahu bisa jadi barometer apa enggak gitu. Apakah ini bisa jadi misalnya sebuah cerminan misalnya nih. Sebenarnya kuat selain data-data yang tadi disebutin oleh Pak Fahrul. Kalau kita lihat sekitar kita nih misalnya nih ibu-ibu kayak ibu-ibu sekitar saya aja masih semangat banget ke klinik kayak Oh gitu iya, Pak. Kemudian ke konser-konser sampai ke Korea-Korea benar, dikejar gitu kan. Kemudian booming setuju. Saya konser aja tiap-tiap, artis-artis udah lama kita nggak lihat aja tuh mahal loh tiketnya gitu loh Pak. benar, setuju, Ci. Saya aja lagi nunggu hajatan konser besar bulan Desember. Yang 3 Apa hari tuh itu Pak? loh, ditunggu loh. Wah, jadi misalnya ada yang DM ke saya, buka apa, lagi udah perluasan salon, terus takut kayak gitu. Kayaknya nggak perlu terlalu khawatir ya kalau tadi dari paparan Pak Nggak Fahrul terlalu gitu ya. khawatir. Kalau yang Mm-mm. terakhir itu yang harus khawatir di tahun 2023, khawatir pakai banyak ya, adalah sektor keuangan. Ini kalau untuk kayak kita ini yang ceritanya di transaksi saham, obligasi, kita harus lumayan khawatir. Tapi kalau Oh, untuk di real sektor, aku lihatnya masih ada kesempatan. Itu yang harus kita perhatikan kira-kira. Jadi aku lihatnya temanya 2023 itu masih merupakan kelanjutan atau trennya itu makin tajam, yaitu pindahnya uang dari sektor keuangan ke real sektor. Itu yang harus kita antisipasi. Apakah ini oke. akan necessarily bikin market kita jadi jelek banget? Ya, kalau kita lihat bisa volatilitasnya tinggi, marketnya turun di bawah 68, 67, saya lihat itu memang mungkin terjadi, tapi after koreksi besar itu bisa terjadi, di sana akan muncul trading opportunity yang baru. Ini yang harus kita lihat, perhatikan sebenarnya, Ci. Jadinya aku lihatnya di sisi keuangan kita semua harus tone down expectation. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi soal krisis atau kekhawatiran akan terjadi risiko ekonomi itu bisa di sektor keuangan itu, kemudian juga bisa di sektor real. Tadi kalau sektor keuangan itu yang mungkin kita perlu waspadai, tapi sektor real unlikely juga ya, kayaknya kita masih cukup resilient. Baik, tadi Pak Fahrul bilang salah satu yang membuat kita perlu berhati-hati ini adalah soal eh, rupiah. Ada juga yang nanya Pak di Instagram, apa dampaknya pelemahan rupiah? Pelemahan rupiah secara natural itu fungsinya itu untuk membuat ekonomi kita menyesuaikan diri. Kalau nggak salah di IG Oke. live sebelumnya aku udah apa namanya yang ngobrol dengan Ci Alin, aku cerita di kondisi Mm-mm. US to yield sekarang itu yang sudah di atas 4%, Ci Alin, ya kan? Sudah ada 4% Iya. US Treasury yield, Indonesia itu sudah tidak boleh lagi mencatatkan defisit. Surplus pun sekarang kalau menurut kita nggak cukup. Jadinya proses yang lagi dilakukan oleh rupiah ini sekarang memaksakan adjustment dari perekonomian kita sehingga masuk di kestabilan barunya. Ya, nah sebenarnya adjustment ini udah terjadi dari beberapa bulan yang lalu. Dan kalau perhitungan kami, rupiah itu keseimbangan barunya kan selalu bergeser ya. Keseimbangannya rupiah itu ada di 15.000 sampai 15.200. Dengan rupiah yang lompat di atas 15.500 ini, saya menyarankan rekan-rekan jangan panik beli dolar. Kalau mau beli dolar, saya bilang sudah terlambat, udah keburu naik. Jangan seperti saham, jangan beli dolar di pucuk. Ini udah deket pucuknya.
Kalau aku malah menyarankan kalau ada rekan-rekan yang punya dolar, ini waktu untuk take profit. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi nggak harus tunggu sampai eh, the Fed Fund Rate-nya 4,4 ya Pak ya? Hah? Nggak harus Enggak. tunggu Fed 4,4, marketnya sudah jalan duluan. Itu yang kejadian. Jadinya memang kondisi sekarang ini ya kita jangan, kalau kata saya, jangan pernah melawan market. Market sekarang ingin kita menyesuaikan diri. Market sekarang mengatakan bahwa ini belum waktunya kita nyari cuan yang banyak di saham. Market yang lagi sekarang ini lagi kan ceritanya global lagi recession, lagi hendak membuat kita orang Indonesia aware dong. Di global itu resesi, kamu nggak bisa ekspor supaya rupiah kamu aman, kamu harus nurunin impor kamu sehingga nantinya ekonominya sehat. Nah, menjelang ke sana memang yang akan terjadi adalah volatilitas di pasar saham itu lumayan tinggi, Cik Alin. Aku sendiri melihat ya mungkin kemarin udah ada yang mulai masuk pas 67XX, aku sih masih lihat masih ada potensi gejolak. Belum waktunya untuk ngelong. Apa namanya, temanya masih ini ya, kalau untuk rekan-rekan yang masih trading, temanya adalah SOS tetap. SOS bukan bahaya itu ya, SOS itu kalau orang saham sell on strength. Kira-kira Strength. itu strength. Oke, itu dia. Mantap banget Pak Fahrul. Rupiah sudah saya tanyakan pertanyaan dari teman-teman. Kemudian kita akan nah, soal harga komoditas ini Pak Fahrul. Kalau kayak minyak sendiri kan misalnya US mau keluarin pas apa cadangan strategisnya dia. Ini arah harga minyak akan seperti apa? Karena kalau Indonesia sendiri kan kita impor ya, sangat kayaknya mempengaruhi banget sih untuk ketahanan fiskal kita ya Pak ya. Kalau harga Ya, minyak mah. benar. Kalau Amerika melepaskan strategi reserve-nya, itu sudah cerita 2 bulan yang lalu. Sudah Iya, sepertiga. iya. Sepertiga, keluarnya sepertiga strategic reserve di Wow. Amerika itu yang membuat harga minyak turun dari seratusan 3 bulan yang Mm-mm, lalu, tempat mm-mm, 7x kan. Kalau nggak salah bulan lalu mm-mm, sempat 7x, tapi pada dasarnya, nah ini yang aku lihat adalah pada dasarnya kondisi pasar komoditas itu adalah shortage of supply, kekurangan supply chain. Jadi mm-mm, arahannya yang aku lihat itu tahun depan, walau memang ada cerita resesi, kalau resesinya resesi biasa, Cialin, bukan krisis ekonomi. Nah, ini nanti kita harus bahas juga nih potensi krisis, kira-kira krisisnya gimana yang bisa terjadi. Nah, kalau seandainya apa namanya hanya resesi biasa, tapi kita masih mengalami apa namanya shortage di pasar komoditas, kami memandang harga oil itu turunnya nggak bisa terlalu dalam. Aku lihatnya kalaupun rata-ratanya itu lebih rendah nggak akan di bawah 50, tetap rata-ratanya itu di atas 70 sampai 80 dolar per barrel, dan harga batu bara itu masih di atas 200 dolar per metric ton. Itu yang membuat kita melihat story tahun depan itu adalah it's still stagflation story yang sebenarnya kalau dioptimalkan itu sangat menguntungkan Indonesia. Yang membuat Indonesia itu sampai hari ini pasarnya itu masih lebih bagus dibandingkan negara-negara yang lain karena kita diekspektasikan, sekali lagi diekspektasikan ini Ci, kita akan dapat benefit yang banyak dari harga komoditas. Kira-kira kayak gitu. Kalau aku lihatnya commodity story tahun depan itu, ini aku agak non konsensus call ya, walaupun konsensus lihat harga komoditi bakal turun banyak. Aku dari supply side lihat nggak, turunnya itu hanya temporer. Mungkin ada concern resesi yang membuat market koreksi dan saham komoditi juga turun dalam. Kayak ini kayak tahun 2008. Turun dalam,
Nah, itu justru nanti kesempatan kita untuk beli lagi saham komoditinya. Menurut saya siklus komoditas masih jauh dari berakhir. Turunnya yang akan terjadi di tahun 2023 lebih merupakan turun yang taktikal saja, bukan turun yang bikin total bear.